Selamat pagi anak-anak semua di rumah dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran online mata pelajaran IPS dalam pertemuan ketiga ini. Saya Yulbertinus Kalebeo adalah salah satu tim guru IPS kelas 8 pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dari tempat kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk pada materi pagi ini, masih ingatkah anak-anak semua materi tentang identitas negara ASEAN pada pertemuan yang lalu yang telah disampaikan oleh Bapak David Natun? Baik, tentu ASEAN mempunyai identitas atau ciri khasnya masing-masing. Sebagai contoh, dari sisi ekonomi, negara Thailand terkenal dengan penghasilan beras terbesar, dan Myanmar dengan minyak gasnya. Demikian juga negara-negara ASEAN lainnya memiliki kekhasan atau identitas tersendiri-sendiri. Materi pembelajaran kita hari ini materi pokok interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Submateri letak astronomis ASEAN dan pengaruhnya terhadap iklim di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran menjelaskan letak astronomis negara-negara ASEAN dengan benar. 2. Menjelaskan dampak letak astronomis dan pengaruhnya terhadap iklim di negara anggota ASEAN dengan pikiran kritis. 3. Menyebutkan negara anggota ASEAN yang tidak memiliki iklim tropis dengan tepat dan memberikan alasannya. 4. Mendeskripsikan ciri-ciri iklim tropis yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. 5. Menemukan iklim apa saja yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN selain iklim tropis dengan tepat. 4.1.1 menyajikan hasil telaan tentang letak astronomis dan pengaruhnya dalam bentuk tulisan. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama tentang letak astronomis ASEAN. Letak astronomis ASEAN adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis bujur dan garis lintang. Garis bujur merupakan garis khayal atau imajiner yang menghubungkan antara bumi barat dengan bumi timur secara vertikal. Sedangkan garis lintang merupakan garis yang membagi bumi menjadi dua wilayah sama besar secara horizontal, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu bujur barat atau BB untuk belahan bumi bagian barat dan bujur timur atau BT untuk belahan bumi bagian timur. Secara letak astronomis, ASEAN terletak pada garis 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Untuk lebih jelasnya kita melihat gambar garis lintang dan garis bujur.
Panah yang pertama atau yang di atas ini adalah kutub utara. Lalu yang berikut, yang di bawahnya, panah yang di bawah adalah kutub selatan. Lalu ada garis lintang utara, Anda perhatikan baik-baik. Lalu ada garis bujur timur, ada garis bujur barat. Dan garis 0 derajat itu dinamakan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Sebagai kesimpulan, secara letak astronomis ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis tersebut menunjukkan letak astronomis ASEAN dari paling timur hingga paling barat dan ujung utara sampai dengan ujung selatan. Berdasarkan data tersebut, berarti secara vertikal wilayah ASEAN memiliki luas yang membentang dari 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Lalu secara horizontal, wilayah ASEAN membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Seluruh wilayah ASEAN berada di bumi bagian timur. Namun jika secara vertikal, wilayah ASEAN berada di bumi bagian utara dan selatan. Batas wilayah ASEAN secara astronomis. Secara astronomis wilayah Asia Tenggara juga ada batas-batas wilayahnya. Sebenarnya batas astronomis tidak berbeda dengan batas wilayah secara geografis. Karena pada dasarnya hanya melihat wilayah yang berbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara. 1. Di sebelah timur wilayah ASEAN berbatasan dengan negara Papua Nugini yang termasuk benua Australia, juga berbatasan dengan wilayah perairan Samudra Pasifik. 2. Di sebelah barat berbatasan dengan negara India dan Bangladesh yang masuk kawasan Asia Selatan. Selain itu juga berbatasan dengan wilayah perairan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra India. 3. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, benua Australia secara keseluruhan. Selain itu juga berbatasan dengan wilayah perairan Samudra India. 4. Sebelah utara, wilayah Asia Tenggara berbatasan dengan negara Cina yang masuk kawasan Asia Timur. Selain itu juga berbatasan dengan wilayah perairan Laut Cina Timur. Untuk lebih jelasnya kita melihat gambar batas wilayah secara astronomis. Anda perhatikan gambar yang tampil. Ada gambar sebelah baratnya, bagian tengahnya, dan bagian timur. Ada beberapa negara yang sudah termasuk di masing-masing wilayah itu. Yang berikut, yang kedua, pengaruh letak astronomis terhadap negara ASEAN. Berkaitan dengan letak astronomis ASEAN, terdapat beberapa dampak dan pengaruh yang dapat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Berikut dampak dan pengaruh beserta penjelasannya. Yang pertama, iklim dan cuaca. Sebelum kita masuk pada pengaruhnya ini, mungkin kita lebih dahulu mengetahui dulu apa itu iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah atau wilayah dalam waktu yang lama. Jadi contohnya 30 tahun, itu iklim. Sedangkan cuaca adalah keadaan cuaca atau udara di suatu daerah yang terjadi dalam waktu yang singkat dan sempit. Jadi sebagai contoh misalnya hujan di kota Kupang, tapi di daerah Soe tidak hujan. Itu yang namanya cuaca. Baik, kita lanjut. Iklim dan cuaca, pengaruhnya. Karena pengaruh letak astronomis Asia Tenggara,
pada daerah tropis atau khatulistiwa, wilayah Asia Tenggara, menerima cahaya matahari sepanjang tahun, sehingga dapat menanam tanaman dan bertani sepanjang tahun. Berikut adanya doldrum, menyebabkan wilayah ASEAN bebas dari badai besar seperti siklon dan antisiklon. Untuk lebih jelasnya, anak-anak mungkin bertanya, apa tuh doldrum ya? Doldrum itu adalah daerah angin kering. Contoh seperti siklon dan antisiklon. Kalau siklon ini adalah angin yang masuk ke dalam, lalu antisiklonnya adalah angin yang keluar. Yang berikut, rata-rata negara ASEAN di Asia Tenggara beriklim tropis dengan ciri-cirinya yaitu memiliki curah hujan tinggi karena pengaruh adanya angin muson barat serta memiliki suhu udara panas karena berada di garis ekuator. Letak astronomis Asia Tenggara menyebabkan negara-negara ASEAN rata-rata memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas ini biasa terjadi pada bulan Mei dan September, musim panas, dan musim hujannya itu sekitar bulan Mei dan September. Yang berikut mempunyai tanah yang subur karena terkena sinar matahari yang baik untuk tumbuh-tumbuhan. Yang berikut berdampak terkena curah hujan yang cukup tinggi. Berikut keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini pengaruhnya adalah karena iklim sama. ASEAN relatif punya kekayaan alam yang sama. Berikut wilayah ASEAN menguasai 4 titik keanekaragaman hayati. 3 dari 17 negara paling beragam di dunia adalah anggota ASEAN. Mereka adalah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dari sisi perekonomian, lanskap Asia Tenggara ditandai dengan banyaknya pegunungan, dataran hijau, dan dataran tinggi. Mungkin anak-anak tidak jelas apa itu lanskap ya. Lanskap itu adalah bentang alam. Sehingga di situ sudah dijelaskan bentang alamnya pegunungan, dataran hijau, dan dataran tinggi. Yang berikut sementara perairannya umumnya laut dangkal dan jumlah sungai yang sangat banyak. Sungai ini berpengaruh pada perekonomian negara-negara ASEAN. Berikut iklim yang mendukung dan banyaknya sungai membuat sebagian besar negara ASEAN mengandalkan agrikultur sebagai sumber pangan dan ekspor. Yang berikut selain pangan, negara-negara ASEAN juga menghasilkan pisang, karet, kelapa sawit, dan kelapa. Kekayaan bumi yang menguntungkan antara lain minyak, emas, timah, tembaga, mineral, dan lain-lainnya. Yang berikut dari sisi pembagian waktu. 10 negara di Asia Tenggara dipisah oleh 4 zona waktu berbeda. Yang berikut berdasarkan Greenwich Mean Time atau GMT atau Coordinate Universal Time atau UTC. Yang berikut pembagiannya. UTC misalnya Myanmar jam 7, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Indonesia bagian barat. Lalu UTC jam 8, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia bagian tengah. Jam 9-nya Indonesia bagian timur. Itu pembagian waktu. Sekarang kita masuk pada dampak. Kita lihat dampak letak astronomis bagi negara ASEAN. Yang pertama, menerima sinar matahari sepanjang tahun. Ini pada pembelajaran kelas 7 mungkin Anda sudah tahu bahwa mengapa terjadi penyinaran sepanjang tahun, karena kita beriklim tropis. Yang berikut dampak letak astronomis bagi negara-negara ASEAN. Di dalam gambar ini Anda coba perhatikan. Itu penyebabnya angin muson dan memiliki 2 musim. Angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu biasa terjadi pada bulan Mei dan September.
lalu musim paratnya itu biasa terjadi pada Juni dan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan atau musim hujan. Dampak letak astronomis bagi negara ASEAN yang berikut adalah curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi karena pemanasan tadi. Lalu yang berikut memiliki hutan tropis. Memiliki hutan tropis. Dalam gambar jelas sekali. Karakteristik umum peserta memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna. Sekali lagi saya ulang, memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna. Jadi masing-masing negara mempunyai keanekaragaman hayati flora dan fauna. Memiliki tanah yang subur pertaniannya. Lalu yang berikut pembagian daerah waktu. Pembagian daerah waktu tadi Pak sudah jelaskan. Di bagian baratnya misalnya jam 7, bagian tengahnya jam 8, bagian timurnya jam 9. Lalu dampak yang berikut potensi ekonomi kemaritiman. Baik, sebagai kesimpulan, letak astronomi ASEAN adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis bujur dan garis lintang. 2. Secara letak astronomis, ASEAN terletak pada garis 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yang ketiga, garis bujur merupakan garis hayal atau imajiner yang menghubungkan bumi bagian barat dan bumi bagian timur secara horizontal. Garis lintang merupakan garis yang membagi bumi menjadi dua wilayah sangat besar secara horizontal, yaitu bagian bumi utara dan bumi selatan. 5. Berkaitan dengan letak astronomis ASEAN, terdapat beberapa dampak dan pengaruh terhadap penduduk di kawasan Asia Tenggara. Kesimpulan, dampak atau pengaruh letak astronomis ASEAN yakni 1. Terhadap iklim dan cuaca, tadi sudah dijelaskan di depan. Yang kedua, perekonomian. 3. Tingkat kelembaban dan curah hujan. 4. Keanekaragaman hayati, flora dan fauna. 5. Pembagian waktu. Baik, demikian pertemuan kita pada kali yang ketiga ini. Tugas-tugas nanti anak-anak nanti di WA saja. Pak punya WA sudah ada di anak-anak masing-masing. Jadi tugasnya di sini isilah kolom di bawah ini dengan benar dan tepat. Jadi Anda mengisi nanti nama negara, letak lintang, letak bujur, dan iklimnya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.